Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan observasi di Masjid At-Taqwa Waringin Bondowoso. Berikut ini sekilas profil Masjid At-Taqwa Waringin Bondowoso, yaitu Masjid At-Taqwa yang dibangun pada tahun 1920. Masjid At-Taqwa merupakan kategori masjid jami. Masjid At-Taqwa beralamatan di Waringin, RT 2 di Bondowoso, Jawa Timur. Masjid At-Taqwa memiliki luas tanah 575 meter. Luas bangunan 750 meter. Dengan status tanah wakaf, Masjid At-Taqwa memiliki jumlah jamaah 200 orang, jumlah muazin 5 orang, jumlah remaja 7 orang, dan jumlah khotib 2 orang. Berawal dari keresahannya anggota dan warga Waringin Bondowoso yang mana Masjid At-Taqwa kurang luas untuk dipakai oleh semua warga, maka dari itu anggota masjid dan warga berunding untuk membangun masjid menjadi lebih luas dan lebih bagus. Selanjutnya yaitu ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, kekuatan. Kedua ada weakness, kelemahan. Ketiga ada opportunities atau peluang. Keempat ada threats, ancaman. Yang pertama ada kekuatan. Masjid At-Taqwa memiliki kekuatan yaitu 1. Memiliki ketua tokoh agama masyarakat yang dimana ketua tersebut yaitu Kiai Haji Muhammad Ali Zaki yang silsilahnya berasal dari keluarga Pondok Pesantren Rayatul Husnan Waringin Bondowoso. Yang kedua, sebagian besar pengelola masjid adalah orang yang sudah dipercaya baik oleh masyarakat. Dan yang terakhir, mempunyai banyak tenaga pemimpin sholat yang terpercaya, sebagian ada yang sudah hafal Al-Quran. Analisis SWOT yang kedua yaitu kelemahan. Yang pertama ada ramainya masjid hanya di saat sholat berjamaah Jumat, sholat Idul Fitri, dan Idul Adha. Selain itu, Masjid At-Taqwa Waringin Bondowoso dikatakan sepi. Yang kedua ada rendahnya kesadaran warga untuk mengikuti kegiatan yang ada di masjid. Selanjutnya ada peluang. Masjid At-Taqwa Waringin Bondowoso memiliki peluang yaitu pertama, lokasi yang berada di pas pinggir jalan besar sehingga membuat tempat itu menjadi strategis dan tidak susah untuk dijumpai oleh pengunjung yang ingin beribadah di masjid. Kedua ada pemimpin masjid atau imam, sebagian besar tokoh agama yang sudah sangat jelas harkat dan martabatnya. Yang terakhir ada ancaman. Masjid At-Taqwa ini saat ini melakukan pembangunan yang sudah 90%, hampir selesai pembangunannya. Pembangunan tersebut sudah berjalan selama 3 tahun yang lalu sampai sekarang. Sangat nihil untuk menyelesaikan masjid tersebut menjadi 100% dalam waktu yang sangat cepat. Karena antusias dari masyarakat untuk membantu pembangunan masjid yang sangat kurang baik dan kurang semangat. Sedangkan masyarakat sangat berharap masjid itu cepat selesai, maka dari itu pengelola masjid berharap masyarakat itu berkontribusi dalam pembangunan masjid supaya cepat selesai. Berikut ini ada permasalahan yang ada di dalam Masjid At-Taqwa Waringin Bondowoso. Yang pertama, kurangnya tempat saat melakukan sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha di masjid. Kedua, tidak ada tempat parkir. Ketiga, dana yang sangat minim untuk pembangunan masjid. Keempat, kondisi toilet yang sangat memprihatinkan. Kelima, pengolahan masjid yang belum maksimal. Keenam, minimnya sholat jamaah saat sholat fardu. Ketujuh, adanya ketidakjujuran salah satu seorang pengelola masjid. Contohnya, korupsi dana masjid untuk kebutuhan pribadinya. Yang terakhir, adanya perebutan menjadi ketua masjid. Nah, berikut ini adalah cara untuk mengatasi suatu permasalahan yang ada di masjid. Yang pertama, dengan cara membangun masjid menjadi lebih besar dan lebar sehingga menjadi At-Taqwa Waringin Bondowoso dapat penumpang banyak orang yang ingin melakukan sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha, karena pada saat-saat itulah ramainya jamaah di masjid. Kedua,
menyisakan lahan untuk membuat tempat parkir sehingga transportasi jamaah menjadi tertata dengan rapi. Yang ketiga, melakukan penarikan amal di jalan raya, pasar, dan rumah-rumah dengan seikhlasnya tanpa harus ditarget. Keempat, ketua masjid lebih tegas agar takmir masjid lebih memperhatikan kondisi toilet dan lingkungan masjid. Kelima, lebih maksimal lagi dalam pengolahan masjid karena masjid adalah rumah Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya masjid enak dipandang. Keenam, dengan cara mengadakan tausiah yang isinya keutamaan-keutamaan dalam sholat jamaah. Mungkin dengan cara itu masyarakat lebih terbuka hatinya untuk melakukan sholat jamaah di dalam masjid. Ketujuh, dengan menggantikan pengelola masjid kepada orang yang lebih amanah dan jujur dan sudah dipercaya oleh masyarakat di sekitar. Yang terakhir, melakukan voting pada masyarakat sekitar dan sudah dipercaya oleh masyarakat di daerah masjid At-Taqwa Waringin Bondowoso. Nah, permasalahan-permasalahan tersebut ada sebelum dan sesudah adanya pembangunan masjid. Nah, berikut ini adalah gambar-gambar dari Masjid At-Taqwa Bondowoso. Baik, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.